Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Baik itu senantiasa memberkati dan melindungi saudara, saya, dan kita semua. Marilah kita memulai hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menggerakkan kita semua, bahkan menguasai perjalanan kehidupan kita dalam satu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pilih dan memilih merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mulai sejak bangun sampai kita tidur kembali. Ketika alarm berbunyi atau ayam berkokok pada pagi hari, kita diperhadapkan kepada pilihan untuk segera bangun atau justru menarik selimut dan tidur kembali. Kalau kita memilih untuk segera bangun, kita kembali diperhadapkan kepada pilihan untuk mengambil sikap berdoa dan membaca firman Tuhan, atau justru mengambil handphone untuk membaca notifikasi media sosial. Demikianlah pilih dan memilih itu terjadi mulai dari pagi hingga malam, hari berganti hari, waktu ke waktu. Dalam perjalanan umat Israel dari negeri perbudakan Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, sesungguhnya umat Israel telah melihat, mendengar, merasakan dan mengalami Tuhan dengan segala kuasa dan tanda kebesarannya. Sesaat sebelum memasuki tanah perjanjian, setelah terlebih dahulu melalui 40 tahun perjalanan padang gurun yang begitu dinamis, Yosua sebagai seorang pemimpin umat ketika itu memberikan pilihan kepada umat Israel. Apakah mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan, atau justru mereka beribadah kepada ilah-ilah nenek moyang di seberang sungai Efrat, atau memilih untuk beribadah kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya sedang mereka diami ketika itu. Ini artinya beribadah kepada Tuhan adalah pilihan sadar manusia tanpa paksaan. Pilihan bebas yang menuntut untuk melakukannya dengan tulus dan setia. Pilihan bebas yang memiliki dampak masa depan di kehidupan yang kekal. Seketika Yosua sebagai pemimpin membentangkan pilihan kepada umat Israel, dengan serta-merta ia memproklamirkan pilihannya bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, bahwa Yosua dan seisi rumahnya akan mencondongkan dirinya, mengarahkan dirinya dan segala hidupnya hanya untuk Tuhan. Benar bahwa iman adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi iman juga harus bertumbuh dan berkembang bersama-sama dengan orang lain, terutama dengan orang-orang terdekat, yaitu keluarga kita masing-masing. Yosua tidak hanya memikirkan tumbuh kembang imannya secara pribadi, tapi ia juga bertumbuh kembang bersama-sama dengan keluarganya di dalam Tuhan. Kendati Yosua sebagai pemimpin umat yang jumlahnya besar, tapi ia sangat bertanggung jawab
terhadap keberimanan dan peribadahan keluarganya dan seisi rumahnya, yang tentu jumlahnya relatif lebih kecil. Dan setelah Yosua memproklamirkan pilihannya, maka serentak umat Israel ketika itu menjawab dengan menentukan pilihannya untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari gunakan momentum saat ini, di mana waktu kita bersama-sama dengan keluarga bisa lebih banyak dan intens daripada waktu-waktu sebelumnya. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang berkomitmen dalam pilihan untuk beribadah kepada Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk bersama-sama berdoa. Gunakan waktu yang ada untuk bersama-sama membaca firman Tuhan setiap hari. Yesus Kristus dalam kasih dan pengorbanannya kepada kita telah menjadi jalan, kebenaran dan hidup untuk menuju Bapa di sorga dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, pilihlah hari ini kepada siapakah kita beribadah. Lalu proklamirkanlah imanmu dengan mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini dan seterusnya, kami ingin memilih untuk tetap setia dan berkomitmen untuk beribadah kepadamu dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kuatkan kami untuk melakukannya melalui Roh-Mu yang kudus itu.